بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Innahu ya'tina bil-main. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama membaca istighfar dan membaca doa syahadat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi wa alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sendirian mulai sila tadiring bareng-bareng menyiapkan Al-Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah memberikan tempat yang bahagia di sisinya. Lahumul Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah khusus untuk kedua mempelai hari ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan memiliki keturunan yang salih. Lahumul Fatihah. Ketiga adalah untuk kita semua yang hadir hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan menghadiri walimatul urus, yang diantara faedahnya adalah pertama menyambung silaturahim dengan kedua keluarga besar. Yang kedua adalah bermuhasabah tentang perjalanan rumah tangga yang sudah dijalani atau untuk para jomblo yang akan dijalani. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang sudah maupun yang akan menjalani kehidupan rumah tangga, Allah berikan juga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu Al-Fatihah untuk kita semua. Al-Fatihah. Keluarga dari kedua mempelai dan juga yang sama-sama kita sayangi, adinda berdua,
yang sekarang sudah menjadi keluarga baru, kemudian para ayahanda, para tuan guru yang hari ini menyempatkan hadir. Tidak lupa juga yang menyapa Kanda Ustaz Abdurrahman yang kebetulan kami berdua hari ini bisa hadir di sini. Juga yang ingin menyapa semua ya ummahat yang ada di belakang layar yang membuat hari ini menjadi apa? Yang membuat acara hari ini berjalan dengan lancar. Lamun yang indeng-indeng ya. Bersama kita ada ayahanda dari mempelai wanita. Lamun yang indeng-indeng ya. Kenapa kemudian undangan pernikahan itu menjadi undangan yang harus dihadiri? Ternyata ada dua alasan. Yang pertama, mendapatkan keberkahan. Ya. Berkahnya kenapa? Ada silaturahim antara dua keluarga besar, mempelai laki-laki dan perempuan. Ada silaturahim dari para undangan. Yang nanti keberkahan itu salah satunya adalah terhindarnya fitnah untuk kedua mempelai, bahwa mereka ini adalah pasangan suami istri yang sah. Nggak ada lagi orang ngomongin, ini ngapain ya jalan berdua ya gitu. Oh, mereka udah pasangan yang sah. Yang kedua, hikmah yang kedua ini keren nih. Hikmah yang kedua adalah agar pasangan-pasangan, agar orang-orang yang datang pada undangan tersebut, kalau dia sampun menikah, sampun bejangkep nih, adik yang bermuhasabah, ingat lagi masa-masa dahulu saat menikah. Betapa indahnya ketika baru menikah, saling sayang, saling manjakan dan seterusnya. Karena dalam perjalanan rumah tangga kita nggak seindah yang ditulis dalam puisi sebelum menikah. Bukan begitu Ustaz Abdurrahman? Ya? Benar, betul. Tapi tidak menuduh. Macamlah kata orang Melayu tuh. Bila orang nikah kan, macam suduk garpu di atas pinggan. Ngombe-ngombe mai makanan pasti ada bunyi sendok dan garpu itu. Artinya bagaimanapun romantisnya sebuah rumah tangga, adindaku berdua, ya anak doang tak beda pendapat. Nah, ketika kita hadir pada pernikahan, kita ingat lagi masa-masa indah kita baru menikah. Sebinian pelungu lain waktu ngebruk merali lu lenjeng awak nanti. Wah, sing anak seke dua aja mulai mau ngono lebat. Nah, bagi seorang suami yang soleh, maka dia akan melihat bagaimana Umar menyikapi sikap istri beliau. Ada seorang sahabat datang ingin mengadu. Lalu tomik si dengan hina dibagi. Beliau ingin mengadu kepada Amirul Mukminin. Datang kepada Umar bin Khattab. Monek-monek tahu ya anak dengan mana nih? Sampun pelunggu siliknya di mana? Sampun pelunggu munggah ke? Kirang silik. Sampun atau kerang? Pasti pernah, nih. Saya anak dua kau tuh beda pendapat. Tetapi Umar bin Khattab, sikap beliau kepada sebinian beliau ini membuat sahabat ini terdiam dan tidak bisa bicara. Kena ngelapor bahwa istrinya di rumah sangat melukai hatinya dengan cerewetnya itu. Betak ngumpiknya dengan ini balik, karena cerewet lalu dengan lalu badak. Sampai di rumah Umar bin Khattab, beliau kaget. Ternyata di situ juga istri Umar bin Khattab ini istri khalifah nih. Ini istri khalifah nih. Makanya kan di sini. Cuman bedanya Umar bin Khattab diam, tidak menjawab. Aduh, udah ngombe-ngombe ungkap ke sini. Beliau diam. Akhirnya ngonik-ngonik dan dengar sebinian Umar bin Khattab siri, kulitnya sahabatnya burung milih badai bareng Umar bin Khattab. Lalu sampun kedung didengar oleh beliau, tadi ada suara salam. Umar bin Khattab keluar membuka pintu. Ada orang nih balik pulang. Sebentar dulu, saudaraku kenapa pulang? Kemudian beliau beruluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin, sebenarnya yang ketik ngelapor mulai aja. Kencang babadak lelah kan sedengan ini balik cara hebat luar biasa.
Lalu datang-datang teh ini yang pakatan apa ada. Amir ini juga. Tapi dia mau tanya, pelungguh tadi diomelin sama istri, umi tiang munggah, pelungguh diam saja. Benapi ke ilmu nadiki. Maka kata Umar bin Khattab, adindaku, ita sini dan yang mulan di mudah kita cerewet. Beliau menjawab, tadoa ngabe. Ya, kok tiang kedok pertama, ya Allah meriri merara. Si kedua, waktu nganakan anak penuh, dia bertarung antara hidup dan mati. Tiang 5 kali melahirkan, 5 kali tiang salam goodbye sama Ustaz Abdurrahman. Nggih. Di puncak rasa sakit itu dia bersyahadat kepada Allah. Dia jadi mengerti kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan ummuka. Kenapa beliau menyampaikan ibumu 3 kali? Rupanya ini sebabnya ya Allah. Ketika pertama kali dia merasakan melahirkan dan di puncak rasa sakit itu dia bersyahadat karena di situ dia merasa sang naka gana waktungku. Dia merasakan nyawa itu sudah di tenggorokan. Rasa sakit yang tidak bisa kita gambarkan ketika melahirkan. Kata Umar, dia melahirkan anak-anakku. Berkali-kali dia bertarung nyawanya melahirkan anakku. Sampai Allah berkenan mengampuni dosanya. Seperti bayi yang baru lahir setelah dia melahirkan. Pemumbian pun dia dan balas ya. Dia namanya anak tang balas ya. Ketiga, ditemani uras itu si mana wah ya uras meriri. Nyiapang ngetang minuman, makanan. Mencucikan baju-bajuku. Bukan hanya itu. Kita semua tahu bagaimana repotnya mengurus anak-anak, tapi dia lakukan dengan tangannya sendiri. Meriak, meririk anak, melahirkan bertarung nyawa. Terus meriri nyiapang pakaian. Aku sungguh tidak tega membalas kemarahan. Maka kata sahabat ini, ya Amirul Mukminin, jazakumullah, inilah ilmu yang ingin aku dapatkan. Maka adindaku mempelai laki-laki, adinda Bayu, ya, teh sabar. Nah ngumpi-ngumpi kanan pe kayak ini, lek senina pe adik, anak doang ngampun tegan beda pendapat. Mau nasihin pe teduh. Enggak, ini. Bunuh tedok dengan mama, kan dia sama lo ngomeh halu. Lalu kadang-kadang berutang ngomeh iya lo yang ngomehnya dengan mama. Sekarang berutang muni aja dengan sasak nih tinggi. Satu yang protes dari budaya sasak yang tidak baik. Niki untuk menjabarkan tentang peringatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tadi menyampaikan cara Umar bin Khattab menghadapi istri yang sangat cerewet. Tiang termasuk istri yang cerewet atau bukan Nabi? Lalu dia ngaku cerewet tiang. Be santri telung dasar dia anak yang 5 cerewet tiang. Nah, beliau menyampaikan ma akramun nisa'a illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Dia mengudahkan anak dengan mama si bagus no deh. Dengan mama si bagus no, ya sekat merendahkan perempuan. Kalau dia memuliakan perempuan, tanda akhlaknya mulia. Mudah girang nyelak dengan Nina, terlebih-lebih lagi istri dan keluarganya di rumah, ya namanya dengan mama. Ini sabda Rasulullah. Ini sabda Rasulullah. Karena laki-laki yang mulia mengerti ilmu perempuan. Makanya adikku nanti buka ilmu tentang perempuan. Dengan Nina menguasai karena sekali dan sebulan setahun ingat dia masih. Karena apa mereka sampai terasi berganti mereka gelap dia belilah di warung. Ini pendek dia di Bali. Sekali nebakkan tangannya sebulan setahun masih ingat. Berdiam nano ya kan. Mantap. Tapi karena saya mengerti sedikit tentang agama, kebejat-bejat yang nenek maaf sana aku belian salah aku sama aku mentiang. Payu jajan mama sih ada kayak matang, kan nenek maaf kan Ustaz Abdurrahman. Lalu separuh tentang gerak kalau ngandin kan telur dulu. Menang telur kita kamu sakti.
Makanya kita menjeloba terus terus. Lalu mah dua jelo aja takut ya, menit terima sembahyang ke sekarang kalau lo. Maka masya Allah, adikku berdua, ndak peturut adat sasak sedikit bagus ini. Saya bertahun-tahun dengan Ustaz Abdul Rahman, alhamdulillah. Tahunnya curhat pasangan-pasangan yang mereka rumah tangganya terkena badai. Aranjak bebeantem. Barang dan di tangan paranan di kelas kebesuhan. 26 tahun kali menikah dengan Ustaz Abdul Rahman, memang kami selalu berdua karena memang profesinya hampir sama. Seperti ini pelunggu seminar nih, beliau ngaji tiang ceramah, memang panggungnya sering sama. Bukan karena kita nggak ada masalah. Bukan teman tuh Ustaz Abdul Rahman. Kuat kita bersuara. Keren. Tapi sedikit agama yang kita ketahui, insya Allah menenteramkan rumah tangga kita. Kenapa adikku? Karena saya diberitahu oleh guru dan ayah saya, ngombe-ngombe langina dengan mamanta di kedua belah tapak tangannya ada doa yang dijabah. Ngombe-ngombe langin dengan inanpe adikku, di kedua belah telapak tangan istrimu ada doa yang dijabah. Teman-teman pesuang ada doa yang dijabah. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mali. Merari bahasan baginda Nabi, merari sehingga dengan nina yang dinikahi dengan halal dia mendatangkan rezeki. Bagaimana caranya mendatangkan rezeki? Allah ridha kepada mereka karena doa seorang istri untuk suaminya yang mencari rezeki. Maka berputus asalah syaitan kepada laki-laki yang sudah menikah dengan menggoda untuk berzinah lagi. Di samping itu keberkahan doa seorang istri, begitu juga doa seorang suami. Berarti mak tersebut yang dokter si dana, muna balak yang sebelum balik Ustaz Abdul Rahman kan balik subuh, narak kenana sebutannya, narak kenana ceramah lihat ribuan orang, tapi suami saya belum ridho, saya keluar pintu. Tetap saya harus kembali ke rumah meminta izin beliau. Pernah suatu hari yang diundang sama Pak Gubernur dan Ibu Gubernur. Tapi pada saat yang sama beliau ingin ditemani di rumah karena kurang sehat. Mau isi beliau itu. Beliau munggah sama dia. Bagaimana perlu ibu gitu. Kita datang karena undangan ibu itu di satu pesantren. Ini Ibu Gubernur lagi kurang sehat. Kita hadir karena undangan ibu. Kenapa ibu tidak hadir? Kemudian dia matur sama beliau, Pak Gubernur, Tunas Agung Ampura, berarti makna presiden ngundang tiang, mendek dari itu dalam mawan tiang izinan tiang subur balik, beliau kurang sehat. Tunas Agung Ampura tiang bilang, sila perlu munggah. Aku mendek dari itu dengan mawan tiang subur balik. Ya alhamdulillah beliau faham. Jadi sekali lagi adinda berdua, yang muda-muda rumus hidup ini, kok tengah yang muda-muda. Pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membekali kita di dalam hadisnya. Nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Jaga dua bahagia rumah tanggamu yang disebut dengan baiti jannati. Bayaino nawwiru buyutakum. Nek sakadarnya nanang dengan nek sakadarnya nanang doang baleno, nek sakadar tentram doang baleno. Bercahaya rumahmu, bersinar rumahmu dengan apa? Bis-salati. Jadilah kamu ahli salat di rumahmu. Si kedua, wa qiraatul Qur'an. Ndak sekali-kali ading ketemu di Al-Qur'an. Aja anak-anak milenial nakandi mudah nganti HP. Ndak ganti upload. Nangelak apa ranana sayur bening upload. Nangelak sambal namanya sambal terasi upload sama makna sakit upload. Tapi suara kamu sama makna uploadnya dah. Padahal itu rahasia yang wajib ditutupi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah Subhanahu wa taala ingatin itu selaku. Hunna dalam nama senina peno libasun lakum. Mereka itu pakaian bagimu, tertutup aibmu karena istrimu, tertutup keburukanmu karena istrimu, maka haram hukumnya seorang istri
suaminya. Nah ngombe yang kunta caranta dingku antik najinin semama teh dengan duit nak cerita naik nenu. Apalagi tapi cerita kunta bersuara like Facebook, like Twitter, like Instagram. Wa antum, Allah ingatkan hai kamu para suami, libasul lahunna badai tengah EP perunggu sami sak mamu adalah pakaian bagi istri. Tutup kekurangan. Tapi mak cerewet tak ajumpi tak ajit perunggi. Ustaz Abdurrahman karena cerewet kalau punur lela. Coba kita tahu seninaknya siaran punur lela dia bohongmu. Di mana ke barang terbesual mana ke barang. No. Isa nama pin cerita sih dengan yang pun sama ini nengono nak kakak alhamdulillah tiang istri beliau, tiang yang tahu beliau, tiang yang tidur bersama beliau, suami tiang niki orang yang baik hati. Lamunara dengan ngerawasang yang ini teman tahu semangat yang insya Allah suami saya laki-laki yang baik. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, bentar saling sebut kekurangan tadi. Karena itu mungkin hal yang perlu diingat adalah ketika Allah sudah mentakdirkan kita, adik yang perempuan namanya siapa tadi? Adik Putri dengan adik Bayu. Ya? Banu ya. Adik Banu dengan adik Putri. Kasih aran kesambun merari dek. Masya Allah. Tiang minta izin kepada penunggu sambi, kepada ayahanda para tuan guru. Yang tunas izin. Ada satu dampak psikologis ketika akad nikah itu sudah diucapkan. Banu saya tanya dengan jujur. Ketika tadi EP sudah melafazkan akad nikah ngombe dan petokol nakal dekat Putri. Saking angan pendi. Karena apa? Yang ada di dalam hatimu adalah keyakinan bahwa dia sekarang adalah milikmu. Tapi catat baik-baik, bukan milikmu sepenuhnya. Dia adalah milik Allah, dia adalah amanah Allah yang harus dijaga. Kumbeknya, karena dia meninggalkan keluarganya demi seorang suami, tindik bebakakan akan ngelaun malah turut tetan balente. Kami perempuan meninggalkan ayah dan ibu kami. Kami perempuan meninggalkan rumah masa kecil kami. Kami perempuan meninggalkan masa kebahagiaan kami demi ikut seorang suami. Maka kewajiban seorang suami, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Subhanallah. Dengan malu. Para suami. Ashiruhunna bil ma'ruf. Nah bagus angkun perumu dengan inanu. Kumenya fa in karihtumuhun sang anak dengan angkun penik depan leya. Anak dan kekurangan. Kita bukan malaikat. Nah ngombe-ngombe pintar kan ngombe-ngombe ingat anak don kurang tak. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi istrimu itu punya kekurangan, bahkan banyak kekurangan. Tapi ingat firman Allah, boleh jadi di belakang itu Allah mengumpulkan kebaikan yang banyak. Lafaznya memang untuk suami, tetapi peringatan itu adik Putri, itu juga untuk kita perempuan. Boleh jadi suatu saat kamu akan melihat kekurangan aib suamimu, tapi bersabarlah dengan itu semua. Perlakukan seorang suami dengan sebaik-baiknya, karena di balik kekurangannya Allah meletakkan kebaikan yang berlimpah-limpah. Sang kata tuh semama tandik dan romantis meraangkul syahruhan. Iya lagu tanggung jawab. Ya penyayang, ya rajin, pekerja keras, ya soleh, ya tunah lepan pelaknya. Atau kemudian yang laki-laki bilang, memang benar istri saya cerewet, memang benar istri saya ini tidak pintar berdandan. Lagu ya cakap meriap, ya santer si nengangan dengan toaku, ya santer si nengaginin keluargaku, ya santer bakti noleh aku, sebut kebaikan. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Di balik satu kekurangannya, Allah berikan kebaikan yang banyak. Maka yang terakhir adinda berdua, ya mudah buat teman-teman sual. Teduk-teduk deh, nak badak dengan duit deh. Mun pe bersual. Mun salah si Nina, no? Mun tahu diri tersalah. Lagi kita masih gedak, dia teman mele sama abang dengan mama. Si Margan ndak gengsi buat otak tengenu. Becat turun si Linda. Buat jangan otak menengka. Bokah mun pe masih gedak kowe aku jadi nenek maaf. Becat hilang si Linda. Timak pe merasa karena ndak kita gengsi dengan Nina. Terus kita si Nina nak mun tidak diri tersalah. Apalagi tidak diri tersalah, dik tersalah baik bercata misi nenek maaf. Kakak, abang kan pengen lek Bandung kak? Abang kan pengen lek kak? Ini kan lek kakak ngerangnya Bandung, dosa itu. Abang pengen lek kak? Abang atau kakak? Kakak atau abang? Ya kepo, dan usazah ini putri ini, ya kepo usazahnya satu ketuan. Mun pegedak adengku, bercata isi ini maaf. Karena ternyata orang Sasak ini yang sebutkan tadi, Dindik perlu sakit tangan, dikit penelitian yang bertahun-tahun ini valid, si Arang riset ini ya valid, dia tahu bantah ya. Ustadz Abdurrahman yang tahu bantah ya, karena yang punya bukti. Bukan beliau pelakunya, tapi saya seorang wanita Sasak walaupun ibu saya Tionghoa asli. Ibu Tiang itu mualaf Cina, tapi yang lahir besar di Lombok ini. Dengan Sasak mau nasi ini dengan Nina namanya. Mudah-mudahan pelenggu tidak termasuk, walaupun pelenggu orang Sasak. Apa mana milih kita deh putri menegadak dengan mama beruta muni. Apanya kita? Tadi waktu kamu apa ditahu? Arak sih nono. Ada narak nanti. Nono nih gue sih sebelah yang mau gue. Ini cendara insyaallah. Apa ditahu? Aduh, itu satu kalimat yang bisa melukai hati perempuan bertahun-tahun. Adengku Nindi. Mun pegedak cukup mengatakan, nganuju dong minta bersuara deh. Nganuju. Tidak perlu mengatakan tadok apa ditahu. Itu merendahkan seorang perempuan. Dan sakitnya bisa bertahun-tahun dipendek sambil colek. Itu bahasa Sasak yang paling saya kritisasi. Paling dan kritik kalimat itu. Janganlah seorang laki-laki melukai psikologis seorang perempuan dengan mengatakan itu, karena itu merendahkan psikologisnya, merendahkan harga dirinya, merendahkan perasaannya, menghilangkan rasa cintanya. Nah, tapi obat sili, obat besuan, obat salah paham yang mudah, adik putri, adik Banu, obatnya sekedi obatnya. Ngombe yang terbecat bagus lamun terbesual, ngombe yang terbecat bagus angan temen terbesual, ngombe yang terbecat tenang aden temen tuasi ribut-ribut no, ya mudah. Coba kita paksa diri saling ngajum. Timak nemeri angan ngajum mereka. Marapun Ustadz Abdurrahman yang kuat ngajum dia. Bibahnya panggilan dari awal menikah. Iya, bukan bongkar. Kesepakatan bibah itu habibah disayang, ya. Dia minta, timak ke sini tetap dia rubah panggilan itu. Tidak boleh ada kata kamu berdua bertahun-tahun. Bibah, kan, nang ngombe-ngombe angkun pesiri becat saling ngajum. Bibah ingas, betul yang mirip tadi dong kan majung ke dalam. Ngajum yang ini majung ke tuh. Baru ongkak si ngajum midano, pertanda bahwa beliau tetap sayang walaupun dalam keadaan marah. Bayino ke tanda sekali dan adik putri, adik bayi Banu, nenek pelit saling ngajum. Timak ke dalam keadaan marah. Waqat yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Orang Arab no. Bila pedang luka ke badan kata penipin, susah ubat nak didapatkan. Tapi bila lidahnya dah luka kan nanti, kemana dah lagi obat? Sembang-sembang ke pantai Kuta. Kamu nak tahu pen? Sembang-sembang ke pantai Kuta. Takjub hati dengan pencipta. Rasa hati saya dia nak sembang-sembang lama. Apa daya dah habis waktunya. Karena itu adindaku berdua dah enggak masuk tadi. Penutupnya adalah buat mujarab kesaling maaf yang terakhir adalah
ingat mati. Dalam segala hal lamun ingat mati dia bercakap solahan. Niki saja yang bisa yang sampaikan. Tunas Agung Ampurela menara ulikan yang salah. Matur Agung Tambiasi atas kesabaran dan perhatian pelungguh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ma nawayna fi hadzal yawmil mubarak wa ila ma nawahu sahibul hajah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal mustaghfirin bil ashab. Hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Allahumma barik lana wa lil arusain warzuqna wa iyyahuma arzaqan wasi'ah wa zurriyatan thayyibah wa tulal umri fi sihhatin wa afiyah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijatul Kubra. Allahumma anzilis sakinata wal mawaddata wal rahmata alaina wa ala hazainil arusaini birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizil ghafar. Bisirri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa bisirri asraril Fatihah. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara yang dapat kita lalui pada saat ini. Kami membawa acara, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari bahasa dan tutur kata serta perilaku yang menyinggung perasaan jamaah sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khairul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah para tamu undangan, dipersilahkan untuk menerima alat kendari yang sudah disiapkan oleh Sohibul Bait. Sekali lagi kepada para tamu undangan, silakan untuk menerima alat kendari yang sudah dipersiapkan oleh Sohibul Bait. Terima kasih. Mendah sana. Oh ya.